والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Abdul Muttalib memberikan nama kepada cucunya dengan nama Muhammad, lantas para pembesar kafir Quraisy bertanya kepada beliau, "Wahai Abdul Muttalib, lima sammaitahu bismin lam ta'riful Arab?" Kenapa kau kasih nama cucumu dengan nama yang tidak familiar di telinga masyarakat Arab? Kenapa tidak kau kasih nama dengan nama leluhurmu atau dengan nama Tuhan sesembahanmu? Apa jawab sang kakek? Sammaituhu Muhammadan. Aku kasih nama cucuku Muhammad. Secara bahasa Muhammad artinya yang terpuji. Kenapa aku kasih nama cucuku Muhammad? Liyahmadahu man fil ard wa yahmadahu man fis sama. Agar cucuku ini kelak tumbuh besar menjadi pribadi yang menawan, yang seluruh penghuni bumi menyanjung, memuja dan memuji cucuku. Bukan hanya penghuni bumi, bahkan penghuni langit pun menyanjung, memuja dan memuji cucuku. Dan itulah yang terjadi. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat penghuni langit yusalluna 'alan nabi, menyanjung, memuja dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kalian orang-orang beriman yang ada di atas muka bumi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sanjung, puja, puji, agungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa Muhammad terambil dari kata hamida, artinya memuji. Dari kata ini terbentuk paling tidak ada 4 nama: Hamid, Ahmad, Mahmud, Muhammad. Artinya sama, yang terpuji. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang itu kalau dia baik, terpuji 2 sebabnya. Pertama, karena hubungan dia dengan Tuhan, ibadahnya. Yang kedua, hubungan dia kepada sesama. Kalau ada orang ibadahnya bagus, rajin ibadahnya, terpuji, namanya hamid. Kenapa? Karena sebagus apapun ibadah kita pasti ada kurangnya. Tahajudnya Masya Allah, puasanya bagaimana? Kurang. Puasa, tahajud, Masya Allah. Bagaimana kemudian zikirnya? Bagaimana baca Qur'annya? Kurang. Ada saja kurangnya. Tapi terpuji, namanya hamid. Kalau ada orang semua aspek ibadahnya sempurna, tak ada kurang, tak ada cacatnya, maka dari hamid berubah menjadi Ahmad. Nabi kita namanya Ahmad, artinya semua hubungan dia dengan Tuhannya sempurna. Ibadahnya, tahajudnya, baca Qur'annya, semuanya sempurna, tidak ada kurangnya. Yang kedua, kalau ada orang bisa baik kepada sesama, terpuji, namanya Mahmud. Tapi sebaik apapun kita ke orang ada batasan. Kita bisa baik kepada si fulan, belum tentu bisa baik kepada si B. Kita bisa baik kepada orang kalau orang itu baik,
Tapi kalau orang itu jahat kepada kita, belum tentu kita bisa berbuat baik. Tapi paling tidak kita bisa baik ke orang, namanya terpuji, disebut dengan mahmud. Kalau ada orang, ke siapapun dia bisa baik. Yang biasa aja dia baik, yang baik dia jauh lebih baik. Bahkan kepada orang yang jahat, yang memusuhi dirinya sekalipun, dia tetap bisa berbuat baik. Maka itu namanya dari Mahmud berubah menjadi Muhammad. Nabi kita itu Muhammad, bukan Mahmud. Artinya ke tetangga dia baik, ke sanak famili, ke saudara, kepada sahabat, kepada orang yang baik, bahkan kepada musuh sekalipun. Tak ada dendam, tak ada rasa benci dalam hatinya. Itulah beliau disebut dengan Muhammad. Menariknya kalau kita buka Quran, kita akan temukan nama Muhammad 4 kali, Ahmad 1 kali. Nama Muhammad pertama surat Ali Imran 144, yang kedua surat Al-Ahzab ayat 40, ketiga surat Muhammad ayat kedua, yang keempat surat Al-Fat ayat 29. 4 kali nama Muhammad disebut oleh Allah sebagai simbol kesempurnaan akhlak. Sementara Ahmad sebagai simbol kesempurnaan ibadah secara vertikal kepada Allah hanya sekali dalam surat As-Saff ayat 6. Maka ini menggambarkan kepada kita, Nabi Muhammad ibadahnya memang bagus, tapi jangan lupa orang lebih banyak tertarik dengan Islam justru lewat akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin meneladani Rasulullah, teladanilah Ahmad Muhammadnya. Bahkan kalau kita bandingkan 1 berbanding 4, 1 Ahmad 4 Muhammad, artinya 1 ibadah itu paling tidak melahirkan 4 aksi sosial, 4 kebaikan yang kita lakukan. Jangan rajin ibadah tapi lupa tetangga, rajin sholat, rajin tahajud, tapi dia jahat kepada sesama, zalim dia, aniaya kepada manusia. Itu bukan orang yang meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Maka sepulang dari Gua Hira, menggigil, takut, keringat dingin, pucat pasi wajah Rasulullah, lalu berkata kepada Khadijah, khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku wahai Khadijah. Apa jawab beliau? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakanmu, Allah tidak akan pernah merendahkan derajatmu. Kenapa? Innaka latasilur rahim, kau orang yang gemar menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, yang menanggung beban orang yang kesusahan. Wa tasduqul hadis, jujur bicaranya, benar ucapan dan perkataannya. Wa tuqrid dhaif, memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dum, mengurus orang-orang yang sedang kehilangan harta, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan. Kau urus, kau tanggung mereka. Ini kepedulian sosial Rasulullah begitu dahsyat, luar biasa. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Maka siapapun yang memuliakan orang lain, memuliakan tamunya, berkata yang jujur, berbuat baik kepada sesama, Allah angkat derajatnya di dunia sebelum Allah akan angkat derajatnya di akhirat. Sebaliknya, orang yang suka merendahkan orang lain, tidak peduli dengan nasib sesama, tutup mata, tutup telinga terhadap nasib yang diderita oleh bangsanya, yang diderita oleh rakyatnya, maka Allah hinakan dia di dunia sebelum kelak Allah hinakan dia di yaumul qiyamah. Maka itu sifat yang Allah sematkan kepada Nabi kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifat pertama yang Allah sematkan ke Nabi Muhammad, azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau merasa berat, merasa tepak selira, peka terhadap nasib yang diderita oleh bangsanya, nasib yang diderita oleh umatnya. Ketika ada umat yang tak makan, Rasul tak bisa tidur. Ketika ada masyarakatnya, umatnya yang kelaparan, Rasul tak bisa tinggal diam. Ketika ada yang kesusahan, ketika ada yang melarat, maka Rasul menjadi orang terdepan yang memberikan kepeduliannya kepada umatnya. Itulah teladan. Maka kalau kita ingin meneladani Rasulullah, bangun kepekaan sosial kita. Jangan kita hidup mewah, hidup enak, tak peduli dengan tetangga, tak peduli dengan nasib saudaranya. Apalagi nauzubillah kalau dia diberikan jabatan, dia enak hidup mewah, dia enak bergelimang harta, dia tak mau tahu dengan nasib rakyat dan bangsanya yang sedang kesulitan dan kesusahan. Demi Allah, itu tidak meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Maka di tengah kehidupan kita seperti saat ini, kita perlu kembali menghidupkan sosok teladan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengalami krisis keteladanan, maka Nabi Muhammadlah teladan terbaik, uswatun hasanah,
untuk kita teladani dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga hidup kita mulia di dunia, dan mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-awfa ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahla sidqi wal wafa. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhal 'abidun innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anis sahabah wal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, berumur dosa dan maksiat. Ada begitu banyak dosa dan maksiat yang pernah kami perbuat. Tapi kami mohon, jangan Kau kirimkan musibah, bencana dan malapetaka sebagai hukuman atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Karena sungguh kami tak sanggup menanggungnya ya Rahman. Maka kami mohon lembutkan hati kami, tegur kami yang salah, tegur kami yang khilaf dengan cara-Mu yang paling bijaksana, agar kami selalu kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, bimbing saudara kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan juga para pemimpin kami, agar kami semua takut kepada-Mu ya Allah, agar kami takut kepada-Mu ya Allah, melanggar larangan-Mu ya Allah, agar kami takut ya Allah ketika kami tidak taat kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang beriman kepada-Mu, yang taat kepada-Mu dan taat kepada Rasul-Mu, yang mampu menyejahterakan kami bangsa Indonesia sehingga bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkan dari kami pemimpin-pemimpin yang tamak, pemimpin-pemimpin yang serakah, pemimpin-pemimpin yang hanya memperkaya diri, yang tidak peduli dengan nasib bangsanya ya Allah. Kepada-Mu lah kami mohon, negeri ini adalah anugerah pemberian dari-Mu ya Allah. Bantu kami mensyukurinya ya Allah, bantu kami mensyukurinya ya Allah. Maka jangan sampai ya Allah tangan-tangan kotor yang serakah mengotori keberkahan negeri ini ya Allah. Kepada-Mu lah kami memohon, kepada-Mu lah kami meminta. Mohon jangan Kau kirimkan malakul maut menjemput ajal kami kecuali kami dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, terakhir di dunia ini kami belum sempat berjumpa dengan Nabi kami. Ya Allah, kami mohon izinkan kami bisa melihat beliau, berjumpa dengan beliau minimal dalam mimpi kami ya Allah. Namun jika sampai akhir hayat kami tak bisa bermimpi, melihat atau berjumpa dengan Nabi kami, maka mohon ya Allah, jangan Kau haramkan kami besok di yaumul hisab untuk bisa berjumpa dengannya. Kami ingin mengecup keningnya, kami ingin menyambut tangannya, kami ingin berterima kasih ya Allah. Karenanya lah kami mengenal-Mu, karenanya lah ya Allah kami bisa menyembah-Mu. Kami tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka salawat dan salam sampaikan untuk junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami menjadi barisan dari umatnya. Mungkin belum banyak sunnahnya yang kami laksanakan dalam kehidupan ini, tapi mohon ya Allah, jangan Kau halau kami, jangan Kau usir kami dari telaga Al-Kautsarnya. Izinkan kami mendapatkan syafaatnya ya Allah. Pantaskan kami masuk dalam surga-Mu ya Allah, bertetangga dengan Nabi
kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi 'azzamu wa akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar.